Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Mutmainah akan menjelaskan tentang bab 2 tinjauan pustaka metodologi penelitian. Pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Mencari kepustakaan yang terkait merupakan tugas yang harus segera dilakukan, lalu menyusunnya secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian. Pentingnya kajian pustaka atau literatur review ini salah satunya adalah melakukan telaah pustaka untuk menemukan penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian sekarang. Menjelaskan bagian proposal persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Bagian dalam proposal penelitian adalah landasan teori. Tinjauan pustaka dapat berupa jurnal penelitian terdahulu maupun artikel terkait penelitian. Berikut sistematis dalam penulisan karya ilmiah, yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu adalah latar belakang masalah, yang uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Kedua, rumusan masalah. Pertanyaan kritis atau argumentasi yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian. Tujuan penelitian, uraian manfaat tentang hasil karya ilmiah yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Ada tinjauan pustaka, landasan teori, seperangkat konsep yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian. Yang kedua, hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara berdasarkan penilaian yang akan dilakukan. Selanjutnya, pembahasan. Gambaran umum objek penelitian, yaitu menguraikan secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Deskripsi hasil penelitian, yaitu menguraikan hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini menguraikan pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Selanjutnya, terakhir bab 4 penutup, ada kesimpulan memuat hasil penelitian dan kemudian saran yang ditujukan untuk pembaca atau berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, daftar pustaka berupa dokumentasi yang digunakan dalam penelitian menurut referensi. Dan selanjutnya adalah lampiran. Pada lampiran ini yaitu berupa dokumentasi yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan daftar pustaka tersebut adalah uraian referensi teoritis yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, menjelaskan cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, cara-cara mengkaji bahan pustaka yaitu mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Kedua, membaca abstrak laporan hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur. Yang keempat, membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Yang keenam, pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada dan jelaskan orisinalitasnya, pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan literatur yang sudah ada. Berikutnya, cara menulis kerangka berpikir. Yang pertama, menentukan paradigma atau kerangka teoritis yang akan digunakan, kerangka konseptual, dan kerangka operasional variabel yang akan diteliti. Yaitu ada kerangka teoritis atau paradigma, uraian yang menegaskan tentang teori apa yang dijadikan landasan yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang teliti. Kedua, kerangka konseptual, uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang ada terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan dipergunakan untuk mengabstraksikan unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti. Ketiga, kerangka operasional, uraian tentang variabel apa saja yang diturunkan dari konsep-konsep terpilih tadi dan bagaimana hubungan di antara variabel tersebut, serta hal apa saja yang dijadikan indikator untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Memberikan argumen teoritis tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Argumen teoritis dalam kerangka pemikiran adalah sebuah upaya yang mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Pada prakteknya, membuat argumen teoritis membutuhkan kajian teoritis atau hasil-hasil penelitian yang relevan. Hal tersebut dilakukan sebagai petunjuk atau arah bagi pelaksanaan penelitian. Merumuskan model penelitian. Model merupakan konstruksi kerangka pemikiran atau konstruksi kerangka teoritis yang dikembangkan atau yang digambarkan dalam bentuk diagram dan persamaan-persamaan matematik tertentu.
Sebagai suatu konstruksi kerangka pemikiran, suatu model harus menampilkan beberapa hal, yaitu jumlah variabel yang diteliti, prediksi tentang pola hubungan antar variabel, dekomposisi hubungan antar variabel, jumlah parameter yang diestimasi. Berikutnya, menjabarkan aturan pengutipan penulisan berdasarkan body note, footnote, endnote. Cara pembuatan endnote yang baik dan benar adalah arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi, kemudian pada tab reference, pilih insert endnote. Lalu, kursor berpindah pada bagian untuk mengetik isi endnote. Nah, secara default, Word akan menempatkan isi footnote di akhir per halaman, sedangkan isi endnote di akhir dokumen skripsi atau jurnal. Isi endnote seperti yang kalian inginkan. Secara otomatis, Word akan membuat endnote pada akhir halaman kerja. Kedua, cara pembuatan body note yang baik dan benar. Buka file skripsi atau jurnal yang sudah jadi menggunakan Microsoft Word, pilih tab reference untuk menambahkan referensi body note, isi beberapa data sumber body note yang akan digunakan seperti title, year, and city, dan publisher, lalu klik OK. Letakkan kursor di akhir paragraf yang akan dikasih body note, kemudian klik insert citation pada tab reference. Pilih referensi mana yang berhubungan dengan paragraf tersebut yang sudah kamu masukkan sebelumnya, maka akan langsung muncul body note di akhir paragraf. Bila ingin menambahkan yang lain, maka ulangi lagi cara tersebut pada akhir paragraf yang akan diberikan kutipan sumber. Cara membuat footnote dalam karya tulis, skripsi, dan jurnal, yaitu buka Microsoft Word di laptop dan sebagainya. File Word yang sudah mengandung karya tulisan itu kemudian akan kamu masukkan beberapa keterangan footnote untuk memberikan keterangan sumber terkait. Klik tab reference, kemudian pilih insert footnote. Secara otomatis, Word akan menampilkan bagian bawah dengan garis di atasnya. Selanjutnya, ketika catatan atau isi footnote yang akan kamu masukkan, secara otomatis di belakang kata atau kalimat yang diberikan footnote akan muncul angka kecil seperti yang disertai di bagian bawah halaman yang ada angkanya. Selanjutnya, jika pointer diarahkan ke angka footnote, akan muncul keterangan atau isi footnote. Kamu bisa melakukan hal yang sama untuk membuat footnote lainnya. Berikutnya, menjabarkan penelitian relevan dan cara penulisannya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Herlina Haryani Sasti yang berjudul Implementasi Mode Pembelajaran Kooperatif dengan Teknik Jigsaw untuk meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa dalam pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 9 Yogyakarta, kelas 10 semester 2 2006-2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan mode pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw dapat meningkatkan kreativitas dan kerjasama. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada model yang diterapkan sama-sama melibatkan siswa untuk diskusi saat pembelajaran berlangsung. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan keaktifan, sedangkan penelitian sendiri ingin meningkatkan aktivitas. Kedua, penelitian yang relevan telah dilakukan oleh Tatik Rianti yang berjudul Penerapan Mode Pembelajaran Kooperatif dengan Metode Jigsaw dalam Peningkatan Prestasi Hasil Belajar, Akuntansi Siswa Kelas 10B SMK 1 Paden Klaten Ajaran 2008-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan model kooperatif dengan metode jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti terletak pada model pembelajaran yang diterapkan sama. Perbedaan terletak pada penerapan mode pembelajaran penelitian sebelumnya meningkatkan prestasi belajar, sedangkan peneliti ingin meningkatkan aktivitasnya. Berikutnya menguraikan hipotesis dan contohnya. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hypo di bawah, tesis pendirian, pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Artinya hipotesa adalah sebuah sebutan kalimat yang dipakai dalam bentuk aktivitas keilmuan yang mengikuti kaidah berpikir biasa dengan cara cerdas, cermat, dan terarah. Fungsi pokok hipotesis dalam penelitian yaitu untuk menguji bukti teori, mendorong timbulnya teori, menerangkan kajian sosial sebagai prinsip untuk memfokuskan penelitian, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan diperoleh, memberi gagasan terkini untuk mengembangkan suatu teori, dan memperluas wawasan penelitian tentang suatu indikasi yang sedang dipelajari, memberikan arah pada penelitian. Jenis-jenis hipotesis ada: pertama, hipotesis nol atau H0, yaitu hipotesis yang menerangkan tidak adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kedua, hipotesis kerja H1, yaitu yang menerangkan ada hubungannya antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Hipotesis dilihat dari jenisnya, yaitu ada hipotesis nihil yang biasa disebut dengan H0 dan hipotesis alternatif umumnya dikenal dengan hipotesis kerja atau disingkat dengan HA. Adapun
Contohnya yaitu tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan orang berumur dengan hasil berlatih anak SD. Hipotesis pengganti HA ialah hipotesis yang menerangkan adanya hubungan atau akibat antara variabel dan variabel lain. Hipotesis dilihat dari karakter variabel yang akan dicoba, dan tipe hipotesis yang dilihat dari besarnya atau cakupan variabel yang dicoba. Contoh hipotesis penelitian yaitu pada pernyataan jika maka. Contohnya, jika pegawai mengalami tekanan dalam bekerja yang lebih rendah, maka mereka akan memperoleh kepuasan kerja yang lebih tinggi. Hipotesis non dan alternatif yaitu H0-nya tidak ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai, HA ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai. Hipotesa direction dan non-direction yaitu ada hubungan langsung variabel gaya kepemimpinan dengan ketidakpastian lingkungan bisnis. Okay, thank you for watching and see you. Saya Fadilah Mutmainah dengan NIM 1814080021 dari jurusan Tadris IPA Fisika Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.